Ku terbiasa tersenyum. Wajah ibu dan Mas Angga lantas tak enak setelah aku mengatakan hal tersebut. Tak lama kemudian, aku masuk ke dalam kamar tak menggubris perkataan kedua manusia laknat yang dengan teganya mengkhianati kepercayaanku. Keesokan harinya, hari ini hari Senin, Mas Angga mulai masuk dan aktif bekerja. Ia sudah siap dengan setelan jas berwarna hitam dan dasi yang menggantung di lehernya. Aku masih bersikap sok baik. Aku bahkan sudah membantunya untuk memasangkan dasi di lehernya. Setelahnya, aku juga mengantar Mas Angga ke depan dan memberikan kecupan sekilas di pipinya. Entahlah apa yang akan ia pikirkan. Tapi yang jelas ini adalah salam perpisahan alias salam terakhirku. Aku berangkat dulu ya, Sa, ujarnya. Iya Mas, hati-hati, jawabku. Hari ini aku akan menggugat cerai Mas Angga sesuai dengan rencanaku. Aku akan memproses segalanya berdasarkan bukti yang ada di ponsel Tata setelah aku rekam kemarin. Aku pun bersiap-siap untuk pergi. Ibu yang melihat aku berdandan cantik lantas mengucapkan sesuatu yang tidak kusangka sebelumnya. Kamu kok dandan cantik-cantik sih, Sa? Kamu mau selingkuh dari Angga ya? Tanyanya. Sontak saja setelah mendengar ucapannya, hatiku memanas. Amarahku yang sempat kusimpan mencuat ke ubun-ubun dan bersarang di sana. Untuk apa aku membalas perbuatan selingkuh dengan berselingkuh, Bu? Aku bukan wanita yang murahan yang bisa berselingkuh dengan laki-laki lain sementara statusku masih istri sah seseorang, sindirku. Aku tak peduli siapa dia dan apa statusnya. Karena setahuku pengkhianatan tetaplah sebuah kesalahan yang tidak memandang posisi. Entah orang tua atau sanak keluarga sekalipun. Jelas aku tidak akan pernah memaafkannya. Ibu terdiam. Ia tak menjawab ucapanku. Mungkin, ia mulai merasa jika apa yang kuucapkan benar-benar telah menyindirnya. Aku juga tidak peduli. Terlebih Tata sudah mengirimkan pesan singkat padaku, bahwa ia sudah menungguku di depan. Aku pun menutup gerbang pagar rumah dengan sedikit keras. Pertanda, jika aku sedang kesal dengan sosok yang telah melahirkanku ke dunia, dan dengan sengajanya mengkhianati bahkan menghancurkan rumah tanggaku ini. Kamu udah kasih tahu Angga, Sa, soal video mereka di hotel dan berboncengan mesra kemarin? Tanya Tata padaku. Belum. Aku hari ini mau ke pengadilan. Aku akan gugat cerai Mas Angga secara diam-diam. Selama surat itu belum sampai di tangannya, aku ingin berpura-pura sok baik di depannya. Kenapa begitu? Tata tampak heran dengan ucapanku. Aku ingin dia menyesal karena telah diceraikan olehku. Jawabku singkat. Tata tidak banyak bicara, ia lantas mengantarku ke pengadilan untuk menggugat cerai Mas Angga. Setelah 2 jam aku dan Tata berkutat di pengadilan, kami pun memutuskan untuk ke pantai berdua. Tata hari ini juga suntuk karena banyaknya pekerjaan di restorannya kemarin. Apalagi katanya 3 anaknya membutuhkan biaya besar untuk sekolah. Kamu kirim kemana suratnya, Sa? Tanya Tata di perjalanan menuju pantai. Ke rumah. Jawabku singkat. Apa enak begitu ya? Kenapa kamu nggak bawa aja suratnya kasihkan ke Angga? Biar dia tahu apa kesalahannya. Tata tampak kesal dan jengkel padaku. Tidak. Aku lebih suka memberikan terapi kejutan. Sama seperti Mas Angga, yang beraninya selingkuh dengan ibu kandungku sendiri. Mela menghela nafasnya pelan. Setelah cerai, kamu akan kemana? Aku akan pergi. Aku akan cari kehidupan baru untuk diriku sendiri. Tata tersenyum dan menepuk pundakku.
Kamu yang sabar ya. Aku tahu bagaimana rasanya jika berada di posisimu. Aku tahu bagaimana gelisahnya perasaanmu saat ini. Ujar Tata yang berbicara dan berkomunikasi denganku sembari menatap pantulan wajah kami di spion sepeda motornya. Ketika jam 4 sore aku memutuskan untuk pulang dari pantai. Rasanya aku sudah mulai lega. Perasaanku yang campur aduk sedari kemarin sedikit demi sedikit mulai lega. Tata pun sama. Ia hari ini membeli banyak makanan dan mainan untuk ketiga anaknya. Katanya, kemarin ia mendapatkan bayaran yang cukup besar daripada biasanya. Memang anak kamu suka boneka? Ta? Suka. Sa. Apalagi boneka kelinci. Wah, mereka rebutan. Ujar Tata yang bercakap-cakap denganku selama di perjalanan. Sesampainya di pertengahan lampu merah di keramaian kota. Ketika sore menjelang malam, aku bertemu Santi, teman SMA aku yang menaiki mobil dengan kaca jendelanya yang terbuka. Ia juga merupakan teman sekantor Mas Angga di perusahaan furnitur di mana tempat Mas Angga bekerja. Sasa, panggilnya. Santi, kamu dari mana? Tanyaku. Abis dari kantor. Oh ya, kamu hamil? Sa, tanya Santi. Hamil? Enggak kok. Belum. Kenapa ya? Tanyaku dengan menunjukkan wajah masamku seketika. Masa sih? Sekarang? Kan suamimu mesra banget ke kamu. Tadi aja pas mau pulang telpon kamu. Tanya mau beli makanan apa. Tanya kesehatan adek bayi juga di perut kamu. Dek, sakit jantungku. Belum sempat aku menjawab ucapan Santi. Kini lampu trafik kembali hijau. Santi pun memberikan bel klakson sebagai tanda jika ia akan melajukan mobilnya terlebih dahulu. Tata terdiam. Aku juga. Terjadi keheningan di sepanjang jalan. Kamu masih kepikiran ucapan Santi? Ya Sa? Tanya Tata kepadaku. Aku menyahut sekenanya. Iya. Mas Angga pernah menanyakan padaku kapan aku akan hamil. Apa pertanyaan Santi ini ada hubungannya? Tanyaku dengan menitikkan buliran kristal di pipiku. Tata menghela nafasnya berat. Apa iya Sa? Ibu kandungmu sedang hamil anak suamimu? Tanyanya. Hatiku remuk. Padahal aku tidak tahu kenyataannya. Berarti benar dugaanku. Mas Angga dan ibu sudah menjalin hubungan sejak lama. Buktinya ibu katanya hamil. Astaga. Manusia laknat model apa mereka itu? Benar-benar menjijikan dan memalukan. Aku tak bisa berkata-kata. Rasanya lidahku berat untuk ku gerakkan. Sesampainya di rumah, suasana begitu sepi. Aku pun yang masih emosi, kini mulai menangis sejadi-jadinya sembari mengetuk pintu rumahku. Tata, sahabatku tak lantas meninggalkanku sendirian di teras. Ia masih di sini menemaniku hingga seseorang membukakan pintu untukku. Klek, lagi. Aku melihat Mas Angga yang sedang toples dan nafasnya tersengal-sengal sembari membuka pintu rumah. Tanyanya dengan wajah paniknya. Aku terdiam. Tak sanggup aku mengatakan apa yang ada di kepalaku. Hingga akhirnya aku kelepasan juga untuk melayangkan tamparan di pipinya. Mungkin ini karena kepalaku sudah tak mampu menampung emosiku yang meledak-ledak sedari tadi. Plak. Mas Angga terkejut. Kenapa datang-datang kamu justru menamparkan saya? Sasa, cercanya dengan meledak-ledak. Tanpa basa-basi, aku juga menghardiknya. Aku sudah cukup sabar Mas. Dengan beberapa file video mesum yang kamu hapus di TABLETKU. Aku juga cukup sabar dengan omong kosongmu. Aku mau kita cerai. Suratnya akan datang besok pagi. Kamu cukup tanda tangani saja. Oh,
Jadi benar kata ibu kamu selingkuh dengan pria lain? Kamu bermain di luar sana bersama pria lain hingga pulang sesore ini? Ini, kan alasan kamu cerai dari aku? Sayangnya, kamu salah mas. Aku sudah tahu sebuah fakta kalau ibu kandungku saat ini tengah hamil anakmu. Ya, kamu suami sahku. Tudingku dengan menunjuk ke arah wajahnya. Masyarakat yang memang berkumpul karena pertengkaran kami lantas menjadi gaduh dan bersorak-sorai. Usir, usir,